Ikhwan wal akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selalu memuji Allah Jalla Jalaluhu ya, selalu memuji tiada bosan-bosannya. Karena nikmat yang Allah Jalla wa ala berikan kepada kita amatlah banyak ya. Sungguh banyak. Dan di antara sebab seorang dimasukkan ke dalam jannah, Allah Jalla wa ala adalah banyak bersyukur dan bersabar ya. Bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam pembahasan min ajaibid doa, kita tidak lupa cerita dari Nabi Ayub alaihissalam. Ya, Nabi Ayub alaihissalam ya, seorang yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari diuji Allah Subhanahu wa taala selama 13 tahun dengan penyakitnya. Ya. Selama berapa? 13 tahun ya. Dan ini pelajaran bagi kita. Dan Nabi Ayub alaihissalam ya diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya. Allah berfirman, "Wa ayyuba idza rabbahu anni masani yadurru anta arhamur rahimin." Sebab dia berdoa dengan doa ini, nanti diceritakan disebutkan dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Al-Bukhari. Ya. Yang kata Allah Jalla wa ala, "Wa ayyuba idza." Ingatlah cerita Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub. Ya. Tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguhnya aku tertimpa penyakit, namun Engkau sungguhnya Maha Penyayang dari yang penyayang. Ini luar biasa ya, keluhan seorang nabi yang tadinya ya bersabar, namun tatkala terdengar desas-desus ya, sebab dia melakukan dosa besar sehingga tidak diangkat-angkat dosanya, tidak diangkat-angkat penyakitnya, inilah membuat berat Nabi Ayyub alaihissalam. Sehingga dia pun berdoa dengan kalimat tersebut. Ya. Maka fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Ya. Maka Allah ijabahi doanya, Allah hilangkan penyakitnya. Ya, wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina dzikra lil abidin. Ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kembalikan keluarganya dilipat gandakan. Keluarga dia disebutkan dalam riwayat, keluarganya yang sudah meninggal Allah hidupkan lagi. Ada satu riwayat disebutkan ya ditambah dengan yang baru, yang lebih baik, yang lebih saleh, lebih salihah. Ini buah hasil dari kesabaran seorang hamba. Ya. Maka wasahhu ma warada fi qissatihi ma akhrajahu Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Juwair wa Ibnu Jarir. Wasahahu Ibnu Hibban wal Hakim min tariqi Nafi ibn Yazid an Uqail an Zuhri an Anas radhiyallahu anhu. Ya, ini ada riwayat yang paling sahih menceritakan tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam ceritanya sedikit ya, tapi dia punya istri yang salehah, istri yang menemani dia dalam keadaan senang maupun lapang, subhanallah. Maka dari Anas radhiyallahu anhu, ya, dia mencerita anna Ayyub alaihi salam ibtuliya falabisa fi balaihi 13 sanatan. Dalam riwayat ini yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, sungguhnya Nabi Ayyub alaihi salam diuji Allah Subhanahu wa taala selama 13 tahun, Pak. 13 tahun, subhanallah. Apa sakitnya? Ya, sakit yang mengeluarkan busuk dari tubuhnya. Ya. Dijauhi orang, kekayaannya habis. Dia adalah orang yang kaya raya. Ya. Kemudian farafadahu al-qaribu wal-ba'idu illa rajulain min ikhwanihi fakana yad'uani ilaihi wa yuruhan faqala ahaduhuma lil akhar laqad adnaba ayyubu dhanban 'aziman. Kecuali dua saudaranya yang menemani dia, ya, termasuk istrinya. Di sini disebutkan dua saudaranya yang menemani dia yang datang setiap pagi dan petang. Namun dari salah satu dari orang tersebut berkata kepada yang lainnya, sungguhnya Nabi Ayyub alaihissalam itu melakukan dosa besar. Ini yang membuat Nabi Ayyub itu berat. Ya kan biasanya orang kalau kena penyakit itu ada dosa yang dia lakukan ya. Biasa kan gitu selalu rumahnya kan. Ini seorang nabi. Ya walaupun secara umumnya seperti itu ya. Tapi bisa ujian itu membuat seorang hamba diangkat derajatnya. Karena ujian yang paling berat adalah para nabi dan rasul. Dan di antara para nabi adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Ya. Maka berkata, sungguhnya Nabi Ayyub itu kena penyakit seperti ini enggak disembuh-sembuhkan karena melakukan dosa besar. Wa illa lakushifa anhu hadzal bala fa dzakarahu al-akhar li Ayyub ya'ni fa hazina wa ta'allaha hina idzin. Maka sampailah berita tersebut kepada Nabi Ayyub alaihissalam,
Maka dari situlah dia sedih dan dia berdoa dengan doa yang kita sebutkan tadi, wa ayyuba idza rabbahu anni wa sanimturhu wa anta arhamur rahim. Kita demikian juga, Pak. Kalau ada masalah, ada apa, adu sama Allah Jalla wa ala. Kita punya Allah, Pak. Jangan antum keluh kesahkan sama orang dulu, adukan langsung sama Allah, Pak. Segala penghilang penyakit, kesedihan, kesusahan. Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ini kadang-kadang kita nggak ada seperti ini, Pak, hilang gitu. Ya, seakan-akan kita nggak punya Allah gitu. Ini pembahasan min ajabid doa ya. Karena seorang hamba itu diuji Allah Jalla wa'ala sekadar dengan iman seorang hamba. Semakin kuat imannya, semakin besar ujiannya sama Allah Jalla wa'ala. Maka ingat cerita para salaf kita terdahulu, para nabi dan rasul, yang membuat kita semangat. Ya, hilang kesedihan, hilang kesusahan, ringannya beban, ujian yang Allah berikan kepada kita, teringat kepada beratnya, susahnya, syadidnya ujian para nabi dan rasul, para salaf kita terdahulu. Itu dari kaum muslimin subhanahu wa ta'ala. Maka diceritakan kaum muslimin subhanahu wa ta'ala, Allah mewahyukan kepada Nabi Ayyub. Allah berfirman, urkub birijlik hadza muktasalun baridun wa syarabun. Hentakkanlah kakimu wahai Ayyub. Gak ada yang mustahil bagi Allah, Pak. Hentakkanlah kakimu wahai Ayyub. Ya. Maka keluarlah air sumber gitu ya, muktasalun untuk mandi, baridun air yang dingin, wasyarabun untuk minum. Ya. Maka ini surah Sad ya. Kemudian Allah Jalla wa'ala berfirman, kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana Allah Jalla wa'ala kembalikan keluarganya dan hartanya. Subhanallah. Ini buah hasil dari takwa kepada Allah. Bukankah Allah berfirman, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti hilangkan segala kesusahannya, kesempitannya, semuanya hilangkan. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan ya. Ini hadis mentafsirkan Al-Quran. Demikian ya Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menjelaskan tentang Al-Quran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainama Ayyub yaghtasilu ghuryanan. Tatkala Nabi Ayyub mandi, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, hentakkan kakimu keluar air, jangan ini air dingin untuk mandi gitu ya. Ya, untuk minum ya. Maka tatkala dia mandi dalam keadaan telanjang, ini bolehnya dalil kita mandi telanjang boleh. Tapi kaum muslimin subhanahu wa ta'ala, tatkala Nabi Ayyub alaihissalam mandi dalam keadaan telanjang, ini boleh. Mandi dalam telanjang ya, tempat tertentu boleh. Nah, ini dalil bantahan bagi orang yang mengatakan nggak boleh mandi telanjang. Boleh ya. Maka kharra alaihi rijlu jaradin min dhahabin, tiba-tiba datang jatuh dari langit itu jarad. Apa jarad? Apa jarad? Apa yang kecil-kecil tuh, yang kita bisa makan tuh, nah, belalang. Jatuh belalang terbuat dari emas bahri. Wih, emas bahri. Wih, kita bisa bayangin, wih, ini emas jatuh, subhanallah. Antum jangan menghayal ya. Ya, ini luar biasa. Itu nggak ada mustahil bagi Allah. Coba lihat, nggak ada mustahil, Pak. Allah mau kembalikan hartanya, kekayaannya yang dulu hilang, yang Allah uji keluarganya, kembalikan, mudah bagi Allah. Makanya kalau kita punya masalah, Pak, keluh kesahkan sama Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ini kita kembali kepada Allah. Tauhid bukan tauhid, Pak. Sebelum kita masuk pada kitab kita ya, kita ini muqaddimah dulu. Berita semangat gitu ya. Ya. Maka faja'ala yahsi fi sawbihi, dia pun mengambil kainnya. Nabi Ayyub mengambil kainnya. Dia mengumpulkan belalang-belalang yang terbuat dari emas tersebut. Ya. Maka Allah berfirman, "Fanadahu rabbuhu, ya Ayyub, alam akun agnaituka amma tara?" Bukankah aku telah cukupkan engkau wahai Ayyub dengan engkau melihat sesuatu tersebut? Artinya enggak perlu kenapa engkau ambil gitu ya? Aku sudah cukupkan engkau wahai Ayyub, itu bahasanya. Maka Nabi Ayyub berkata, "Qala bala ya Rabbi." Iya benar wahai Allah, engkau telah cukupkan diriku ya Allah dengan sesuatu yang aku melihat itu terbuat dari emas indah ya. Tapi apa? Walakin lagi nali an barokatik. Tapi aku tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah puas dari keberkahan darimu. Makanya dikumpulin.
kumpulin emas, saya jadi kembali kekayaannya, subhanallah. Ya, ini luar biasa ya. Ya, ini luar biasa. Buah hasil dari apa? Dari kesabaran. Buah hasil dari apa? Keimanan. Buah hasil dari apa? Mengeluh kesahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekilas kisah tentang Nabi Ayub membuat kita semangat hidup. Ya, dari goncangan ombak, bahtera, ujian di tengah-tengah zaman fitnah ini.